Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Taisirul Khallab. Judulnya Al-Ghibah. Ghibah ini artinya mengumpat atau menggosip. Apa sih arti gosip? Gosip itu, dianya ghibah itu zikru akhika bima yakrahu walau fi wajhih. Itu zikru akhika, menyebutkan saudaramu, menyebutkan oleh dirimu akan saudaramu. Maksudnya ini zikru masdar, buang fa'ilnya diidhafahkan kepada maf'ulnya. Asalnya zikruka akhika. Dianya ghibah itu menyebutkan oleh dirimu akan saudaramu. Dianya ghibah itu menyebut saudaramu bima yakrahu, dengan sesuatu yang benci ia, walau fi wajhihi, walau ada ianya sebutan itu di hadapannya. Jadi arti ghibah itu kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Kalau di depan dia, nggak mesti di belakang, di depan dia. Kalau kita mengatakan sesuatu yang dia tidak suka, namanya ghibah. Jadi sesudah lau biasanya ada kana mahdhuf, walau kana fi wajhihi, sekalipun ada ianya sebutan kita terhadap saudara kita itu di hadapannya. Jadi walau, karena lau itu satu huruf yang masuk kepada fi'il. Di sini nggak ada fi'il, berarti ada kana mahdhufah. Walau kana fi wajhi. Contohnya kaqaulika fulanon a'raj. Kaqaulika seperti ucapanmu si fulan itu a'raj, si fulan itu pincang gitu. Si fulan itu pincang. Ini kita bilang di belakangnya, ini namanya menghibah. Atau dia nggak suka kita bilang pincang, kita bilang di depannya, hai pincang. Nah, itu ghibah juga. Au fasikon, atau fasikon atas kepada araju, atau bermula si fulan. Ini fulan dianggap ma'rifah karena nama orang. Zaidun misalkan, Zaidun a'raju, Zaidun fasikun. Ya. Atau bermula si fulan itu fasik kita bilang. Ya, baik di depan dia atau di belakang. Au faqirun, atau bermula si fulan itu fakir. Nah, kadang orang merasa terhina kita bilang fakir. Kecuali fakir dalam arti fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Semua orang butuh kepada Allah. Au kasirusya, atau dianya si fulan itu kasirusya, pendek pakaiannya, pakaiannya jelek banget dia. Nah, gitu. Turidu bizalika tangkisahu. Nah, seperti ucapanmu bermula si fulan itu kasirusya, pendek pakaiannya. Turidu, hal keadaan engkau itu engkau maksud dengan demikian sebutan tangkisahu akan mengurangi derajatnya. Tangkisahu untuk menguranginya, mengurangi derajatnya, mengurangi nilainya, menghinanya. Kalau tujuan semua di atas tadi untuk menghinanya, nah itu namanya ghibah. Apa penyebab-penyebab ghibah? Wa asbabuha samaniyatun. Dan bermula penyebabnya ghibah itu ada 8 di sini. Yang pertama al-hasadu. Karena kita iri ke dia, akhirnya kita jadi ngomongin dia mulu. Wa syifa'ul ghaidhi. Dan untuk memenuhi kemarahan. Syifa ini untuk menyembuhkan kemarahan, karena kita marah banget ke seseorang, kadang untuk melampiaskannya kita ngomongin dia terus. Nah, ini namanya syifa'ul ghaidhi, menyembuhkan kemarahan, memuaskan diri. Syifa sembuh artinya. Ghaidhi marah, menyembuhkan kemarahan, melampiaskan kesal kita, akhirnya kita ngomongin dia mulu. Wa iradatut tarafu'i, dan yang ketiga lagi iradatut tarafu', keinginan untuk meninggikan diri. Nah, tarafu' meninggikan, karena kita pengen dilihat orang lebih mulia dari dia, akhirnya kita ngomongin dia, ngomongin kejelekan dia segala macam, supaya orang mengira, pendengar mengira kita ini hebat, tinggi. Wal mubadaratu ila ta'tilil mu'za. Wal mubadaratu ila ta'tilil mu'za anil wusuli ila muradih. Wal mubadarah, dan penyebab-penyebab ghibah tadi selanjutnya yaitu mubadarah, bersegera ila ta'tilil mu'za, kepada mengosongkan orang yang disakiti tadi, anil wusuli, dari sampai kepada tujuannya orang yang mu'za, orang yang disakiti. Jadi salah satu penyebab
orang suka menggosipi orang lain, mubadarah, pengen segera untuk ta'tilil mu'dha, pengen menganggurkan orang yang disakiti tadi. Menganggurkan gimana maksudnya? Dari sampai kepada tujuannya. Gini, ini biasanya dalam kayak pilkada segala macam, supaya seseorang tadi tidak bisa mencapai keinginannya, akhirnya kita segera menggosipin dia, ngomongin keburukan-keburukan dia, kita sebarkan. Akhirnya dia biar tidak bisa mencapai tujuannya. Akhirnya orang-orang karena mendengar bahwa dia buruk tidak percaya lagi ke dia. Itu maksudnya. Pengen segera kepada menganggurnya orang yang disakiti tadi dari sampai kepada tujuannya, supaya dia nggak bisa mencapai tujuannya akibat gosip kita. Ini sering kan terjadi di zaman sekarang. Nah, akhirnya semua latar belakangnya, jejak digital dibuka oleh orang lain, akhirnya martabatnya jatuh. Wal qasdu ila tabriatin nafsi, dan selanjutnya penyebab ghibah itu al qasdu, itu bertujuan kepada membebaskan diri. Kadang-kadang kita juga melakukan keburukan, orang juga melakukan keburukan, biar kita dianggap orang baik, kita lebih dahulu untuk menyebutkan keburukan orang lain. Kita ngomongin dia, seolah-olah kita terbebas dari, memang tujuan kita untuk membebaskan diri. Sehingga kita ngomongin orang lain, biar orang lain mengira dialah yang bersalah, kita nggak bersalah. Nah ini tujuannya untuk membebaskan diri. Wa mujamalatur rufaqa. Mujamalah itu apa artinya ya? Berindah-indah dengan teman. Apa? Bersenang-senang dengan teman. Kadang-kadang ini nggak sadar, supaya teman-teman kita gembira, senang segala macam, tanpa sadar kita jadi ngomongin orang lain. Nah, ini bahaya banget. Kita bersenang-senang dengan teman kita sambil memakan orang lain, memakan daging orang lain, ngomongin orang lain untuk kesenangan kita. Ini mujamalah. Lebih kurang seperti itu. Mujamalah, jamal, berindah-indah dengan teman. Wal hazlu, dan penyebab gosip juga itu hazlu, bergurau, bercanda. Kadang candaan kita berlebihan, nggak sadar kita sudah mengumpat orang lain. Wal istihza, ini lebih parah lagi, dan itu menyepelekan, menghina, mengolok-olok orang lain. Akhirnya jadilah kita menggosip orang lain. Menggosip orang lain tujuan mengolok-oloknya. Semoga Allah melindungi kita semua dari menggosip orang lain. Walaisa minal ghibati laumul muqsiri ala taksirih, dan tidaklah daripada ghibah itu laumul muqsir, itu mencela orang yang lalai ala taksirihi, atas kelalaiannya. Nah, seseorang diberi tugas tapi dia tidak melakukan tugas dengan baik, akhirnya kan harus diingatkan. Semacam mengkritiknya, mencelanya. Nah, ini bukan ghibah namanya. Tidaklah masuk dalam kategori ghibah itu lu'mul muqsir. Kita mencela orang yang lalai ala taksirihi, atas kelalaiannya. Seorang diberi tugas segala macam sesuai dengan aturan tapi dia tidak melakukannya, akhirnya dia harus diingatkan dengan agak keras dikit. Ya, semacam dicela lah. Nah, ini tidak masuk kata ghibah. Wa irsyaduhu ila ma fihi mashalatuhu, dan irsyadu kita atas kepada laumu, dan tidaklah termasuk dari ghibah itu irsyaduhu, menunjukinya seseorang kepada ma yang sabit dalamnya ma itu maslahatuhu, kebaikannya. Jadi kita menunjukkan dia, misalkan dia salah jalan, bukan salah jalan maksudnya tersesat, salah langkah, melakukan keburukan, akhirnya kita membimbing dia, menunjukkan bahwa engkau harus melakukan ini lebih bermanfaat untukmu. Nah, menunjukkan ini bukan ghibah di depan dia, karena tujuannya untuk kebaikannya. Yang ghibah tadi tujuan untuk menghinanya. Li'anna Allah azza wa jalla, karena sungguh Allah azza wa jalla itu lam yanha, tidak melarang ianya Allah. Ini tanda jazam buang akhir, naha yanha, ada ya yang hilang. Karena sungguh Allah azza wa jalla itu lam yanha, tidak melarang ianya Allah anin nasihah, dari memberi nasihat. Jadi
ketika menunjukkan orang lain kepada yang terbaik untuknya, kemudian mengingatkan, mengkritik seseorang yang lalai dari tugasnya, itu namanya memberi nasihat. Walakinnahu naha anil ghibah. Allah tidak melarang dari memberi nasihat, walakinnahu, tetapinya Allah Subhanahu wa taala naha, melarang ianya Allah anil ghibah, dari ghibah, menggosip orang lain. Wa balagha fil ingkari alaiha, dan bahkan wa balagha, sangat-sangat keras ianya Allah fil ingkari, dalam mengingkari alaiha, terhadapnya ghibah. Allah mengingkari, Allah keras, memberi peringatan keras kepada kita untuk meninggalkan ghibah. Faqala, maka berkata ianya Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggosip, menghibah oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Karena ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan, apakah menyukai oleh salah satu kamu ayyakula, akan bahwa makan ia akan daging saudaranya, hal keadaan saudaranya itu yang mati. Fakarihtumu, maka engkau akan membenci akannya memakan daging. Jadi ini luar biasa. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang udah mati? Nah, mayat kan terhormat biasanya, mayat ya, jenazah orang muslim itu hidup dan matinya mulia ketika, nggak mungkin lah. Ini pasti artinya begini, maksudnya di sini kita menggosip orang lain itu seperti memakan dagingnya. Memakan dagingnya itu kan menyakitinya. Begitu juga ketika kita menggosipi dia, itu seperti memakan dia, memakan kehormatannya, menyakiti dia. Nah, ini ancaman berbuat gosip. Ya, kita berusaha supaya bisa meninggalkan gosip. Wal afwa minkum wallahu a'lam bissawab, marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.